Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komariatul Ulfa dengan nomor NIM 202109648364. Prodi PIAUD kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang objek pendidikan, yang mana objek pendidikan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah An-Nisa, surah At-Tahrim, surah As-Su'arah, dan surah An-Nur. Yang pertama yaitu di dalam surah An-Nisa yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Maksud surah di sini, ya ayyuhan nasu, disuruhkan oleh Allah di sini untuk beriman, yaitu untuk semua manusia. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Maksudnya yaitu Nabi Muhammad sengaja diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Rasulullah diutus untuk membawa untuk membawa al-haq, maksudnya yaitu kebenaran sejatinya yang tidak mungkin diragukan sedikit pun, yakni Al-Quran yang berisikan tentang ajaran-ajaran Islam. Mematuhi ajaran-ajaran itu menjamin keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian di sini yang ingin saya terangkan yaitu dalam surah An-Nuh. Dalam surah An-Nuh yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumakum min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahu idza jaa'a la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Maksudnya di sini yaitu tugas yang disampaikan kepada Nabi Nuh ialah agar dia memperingatkan kepada kaumnya, agar tidak memperingatkan kepada kaumnya itu agar tidak tertimpa azab yang dahsyat dari Allah. Azab yang dahsyat itu tentu saja hanya akan menimpanya kepada mereka yang berdosa besar. Berarti bahwa umat Nabi Nuh itu telah melakukan dosa besar yang karena itu Allah mengutus untuk memperbaikinya. Dalam sejarah diketahui bahwa dosa umat Nabi Nuh yaitu merupakan kesyirikan, mempertuhankan berhala. Sedangkan berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Justru Tuhan itu diapa-apakan oleh manusia. Maksudnya di sini yang membuat berhala itu sendiri adalah manusia. Ketika kejahatan itu tidak bisa diperbaiki lagi, Allah akan menghancurkan mereka dengan topan dan banjir yang dahsyat. Bahkan diceritakan di sini ya, keluarga Nabi Nuh sendiri ada yang tidak beriman kepada Nabi Nuh, yaitu putranya. Yang mana Nabi Nuh ini mempunyai 4 putra, yaitu Ham, Sem, Yafet, dan Yam. Nah, yang tidak beriman kepada Nabi Nuh ini adalah Yam atau Kan'an. Perintah Allah ini langsung dijalankan oleh Nabi Nuh dengan berdakwah pada kaumnya. Dia meyakinkan bahwa tugasnya hanyalah mengingatkan dan memperingatkan, tidak memaksa. Tugas itu betul-betul dijalankan oleh Nabi Nuh, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Perjuangan Nabi Nuh dalam berdakwah kepada kaumnya ini tidak memakan waktu yang sedikit, bahkan sangat lama sekali, yaitu sampai 950 tahun. Aspek
Aspek-aspek pokok dakwah Nabi Nuh tidak berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah bertakwa kepadanya. Yang ketiga adalah mentaati nabi dan rasul. Bila umat Nabi Nuh mematuhi 3 perintah tersebut, maka umat Nabi Nuh akan yang pertama yaitu akan memperoleh pengampunan dari Allah. Terus yang kedua yaitu menangguhkan usia bangsa itu, menangguhkan usia kaum bangsa Nabi Nuh. Masyarakat atau bangsa memang memiliki usia sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Yunus ayat 49 yang berbunyi قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Baik alam fisik maupun alam manusia memiliki hukum-hukum tersendiri yang disebut sunnatullah atau hukum Allah. Hukum itu ialah bahwa perbuatan baik akan menguntungkan, perbuatan jahat akan merugikan. Bila hukum itu diindahkan, maka alam atau manusia itu bertahan. Bila hukum itu dilanggar, maka alam atau manusia itu sendiri akan hancur. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.